Mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain. Bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. Shalom sahabat gereja YouTube, kembali lagi dengan saya Leonardo Sirait. Di sini kita kali ini akan membahas video yang sangat brilian. Itu kata-kata yang sangat cocok untuk disematkan untuk Bus Al-Ansori. Sangat bernilai, sangat memiliki dasar dan panutan toleransi. Saya sendiri apresiasi beliau, saya kasih jempol. Kalau ada orang 10 orang aja seperti beliau ini, saya rasa dan saya yakini Indonesia akan tentram. Saya percaya tidak ada yang namanya pecah belah soal agama. Teologi atau kristologi kami, ingat ya ibu bapak, jangan dikira orang Kristen Trinitarian itu punya kristologi. Kami ini punya kristologi, meskipun mereka tidak akan tahu apa itu kristologi. Kristologi itu mbak adalah cara pandang agama, mau agama Islam atau Kristen atau yang lain, terkait dengan sosok Yesus itu sendiri. 180 derajat berbeda kristologi kami. Jenengan mengakui Gusti Yesus itu Gusti, kami tidak. Jenengan meyakini bahwa Yesus disalib, kami tidak. Jenengan mengakui dosa asal, dosa waris, masih ya, kami tidak. Jenengan meyakini bahwa Gusti Yesus itu adalah the Son of God. Kami, Jesus is the Son of Mary. Pokoknya kelompok Trinitarian ngomong A, aku kudu ngomong B. Pokoknya dibantah terus. Ketika saya tanya, ini dari mana? Ini ada di dalam Al-Quran semuanya ya. Banyak orang yang mengatakan, kenapa Islam posisinya seperti itu? Ya, because Al-Quran said so. Karena Al-Quran mengatakan seperti itu. Tetapi saya sebagai scholar, sebagai orang Islam resah. Iki jane kena apa sih? Kok Al-Quran punya sikap yang sangat anti terhadap Trinitarian? Ini yang nggak pernah diajarkan ke kami, Pak. Mas. Next. Lalu saya mencari dan baru 2 tahun yang lalu ketemu. Jadi dulu sebelum 2 tahun yang lalu, saya ini masih menganggap bahwa ya sing di dalam Al-Quran ya itu benar, dan masih menganggap bahwa Tuhan kalian itu 3 dan lain sebagainya, meskipun bisa baik-baik saja. Begini ibu bapak, ini cerita saja sebelum Islam datang, cepat. Dulu itu ada puluhan cara untuk sebelum Islam datang, sekitar 300-an tahun 2000-an, 300 tahun 200-an, itu kekristenan awal banyak cara untuk mengagungkan Gusti Yesus. Banyak cara. Lalu kemudian apa? Dipilihlah salah satu cara sebagai pemenang, yakni kelompok Trinitarian. Nah, konsekuensinya selain kelompok Trinitarian, itu akhirnya disesatin semuanya, Pak. Islam belum datang, disesatin semuanya. Lah, yang disesat-sesatkan ini kemudian hatinya sakit dan menyingkir ke semenanjung Arabia. Nanti di googling ya, Arabia Heresium Verak. Dulu ketika ada kelompok-kelompok bidat dan lain sebagainya mungkin dalam doktrin kekristenan, itu yang tidak sepakat dengan Trinitarian, ini the follower of Jesus ya.
itu menyingkir semuanya ke semenanjung Arabia, termasuk di wilayah Mekah dan termasuk di wilayah Madinah. Menyingkir di situ, lalu kemudian bayi kecil yang mungil yang bernama Islam itu tumbuh di Mekah dan Madinah. Bayangkan dikelilingi oleh para pengikut Yesus yang disingkirkan karena tidak sesuai dengan garis resmi bagaimana cara ngabekti nang Gusti Yesus. Bayangkan kalau saya dididik, ya, ayah saya katakanlah ya, anggap saja, ayah saya itu Jokower sejati. Lalu saya dipek oleh orang yang anti Jokowi. Kira-kira saya nanti outputnya kayak apa, Mas? Anti Jokowi. Islam itu selama puluhan tahun dirawat oleh kelompok-kelompok yang dulu bapak-bapak gereja kalian menyesatkan, itu dirawat. Saya kasih tahu, ketika Islam tidak mengakui Gusti Yesus itu sebagai Tuhan, tapi mengakui sebagai manusia yang sangat luhur, itu tidak genuine Islam, Ibu Bapak. Dulu ada orang namanya Santa Athanasius, orang terdiknya itu, dia meyakini bahwa Gusti Yesus itu dia manusia pilihan, tapi derajatnya itu di bawah Gusti Yesus. Kami mengambil dari Arian. Lalu kami tidak percaya Gusti Yesus itu disalib. Itu sebenarnya enggak genuine Islam. Karena ada sekte yang disesatkan pada waktu itu, kemudian punya cara pandang seperti itu. Yang ingin saya katakan begini, Ibu Bapak sekalian, bahwa kita ini seperti apa ya? Orang Islam itu mungkin seperti Ismail. Kita ini punya cara pandang seperti itu. Yang ingin saya katakan begini, Ibu Bapak sekalian, bahwa kita ini seperti apa ya? Orang Islam itu mungkin seperti Ismail di dalam Alkitab. Selama Abraham itu hanya mau mengakui Ishak sebagai anaknya saja, tapi mengabaikan Ismail tidak sebagai anaknya, sampai kapanpun Ismail akan terus menyatakan, Pak, aku iki yo jladrenmu, meskipun aku tumbuh dan lahir dari budak. Jadi yang ingin saya katakan adalah, yang sekarang melakukan persekusi dan lain sebagainya dalam wajah dan casing Islam itu sebenarnya adalah representasi dari dulu yang oleh bapak ibu, bapak gereja, ibu bapak awal gereja itu sesatkan, sekarang menubuh dan mendaging di dalam Islam itu sendiri. Sehingga implikasinya adalah semakin kemudian komunikasi ini tidak terselesaikan, ini semakin hari akan semakin rumit. Ini ngomong soal apa namanya, berelasi itu sendiri. Ini beberapa, kalau mau baca ya, dianggap saya nanti hoax dan lain sebagainya. Ini silahkan, kalau mau PDF-nya tak kasih nanti. Next, Mas. Nah, cara saya menemukan Trinitarian, bahwa Trinitarian itu tidak salah. Ibu Bapak, ini KTP-nya Mbak Ita. Pertanyaannya, KTP ini Mbak Ita bukan? Ibu Bapak, KTP ini, ya, ini kan saya ambil dari Mbak Ita. KTP ini Mbak Ita bukan? Dia punya perasaan, KTP tidak punya? KTP ini Mbak Ita bukan? Bukan, Mbak. Bukan ya. Bukan. Terkait pertanyaan apakah KTP ini Ita atau bukan, ada 3 jawaban. Jawaban terbanyak adalah jawaban jenengan. KTP ini bukan Ita. KTP ini 100% kertas, 0% Ita. Betul. Lalu ada pendapat yang kedua. Pendapat yang sangat berlawanan. KTP ini adalah 100% Ita. Yang kau lihat sebagai kertas
itu halusinasimu aja. Jadi ada orang yang berpandangan bahwa, pandangan kedua mengatakan KTP ini itu 100% hitam. Yang kamu lihat ini kertas, itu cuman kamu sedang berhalusinasi saja. Dua kelompok ini nggak ketemu. Datanglah kelompok yang ketiga. Idik. Wes timbangannya kamu gegeran, ya, bacok-bacokan, wes tak kei jawaban. KTP ini 100% kertas, 100% hitam. Jokowi itu, Pak Luhut itu, Jokowi bukan? Oh bukan. Oh, tapi kan kita tidak bisa melihat kapan ia jadi Jokowi dan lain sebagainya. Soal KTP. Yesus itu Allah bukan? KTP itu kita bukan? Jawabannya juga ada 3. Mengacu dengan jawaban kolom KTP loh ya. Enggak mas, Gusti Yesus itu punya darah, punya rasa sakit dan lain sebagainya. Allah tidak. Persis jawaban jenengan ketika kolom KTP itu ita atau bukan. Itu satu jawaban. Jawaban yang kedua, ini yang sangat pro Gusti Allah mengatakan, Gusti Yesus itu 100% Gusti Allah, 0% Yesus. Yang kamu lihat itu darah dan dagingnya ganteng, itu cuman halusinasimu aja. Lalu karena ini nggak ketemu, datanglah Santo Athanasius. Pasti tahu, dia datang. Wes gini saja, ketimbang kalian gegeran, ya, Gusti Yesus itu 100% manusia, 100% Gusti. KTP ini 100% kertas, 100% ita. Trinitarian itu ada di kelompok yang mana yang benar? Bagi saya ini cuma sekedar cara saja. Pilih cara yang kalian anggap paling cepat mendorongmu untuk mengasihi sesama. Mau pakai cara yang KTP ini bukan ita, boleh, sepanjang kamu itu bisa membuatmu menjadi manusia yang lebih oke. Mau menggunakan cara yang kedua juga boleh. Mau menggunakan cara yang ketiga juga tidak masalah. Jadi bagi saya lebih mengatakan bahwa pendekatan Trinitarian yang salah satu kredonya mengatakan KTP ini 100% kertas dan 100% ita, Yesus itu 100% manusia dan 100% Gusti, itu menurut saya adalah jawaban yang sangat cerdas, jawaban yang sangat pintar, terobosan supaya dua pihak ini tidak terus gegeran. Di situ Mbak, saya mulai nyekel atau memegang bahwa sebenarnya Trinitarian itu bukan menganggap Gusti itu tiga. Lalu Roh Kudusnya di manaan? Roh Kudus itu adalah alasan baik kenapa KTP itu diciptakan, itu Roh Kudusnya. Allah, ita, KTP, dan alasan kenapa kok ada KTP, itu kan ada undang-undangnya. Alasan KTP adalah untuk sebagai pengenalan dan lain sebagainya. Jadi bagi saya itu adalah satu hal dengan cara yang berbeda. Ini yang ingin saya katakan terutama kepada teman-teman Kristen. Next mas, next. Sing percaya KTP kertas ora popo. Sing penting tidak memboikot kelompok yang menganggap ini 100% kertas, 100% ita. Tidak apa-apa, tidak masalah. Yang nggak boleh itu adalah itu tadi merepresi orang yang tidak sependapat dan tidak. Saya ingin membacakan, menutup ini, saya ingin membacakan apa yang pernah disampaikan oleh Presiden Abdurrahman Wahid, Gus Dur, pada tanggal 27 Desember 1999. Waktu itu beliau membuka perayaan Natal. Perayaan Natal. Saya bacain ya, saya bacain.
Mestinya yang merayakan hari Natal bukan hanya umat Kristen, melainkan juga umat Islam dan umat beragama lain. Bahkan seluruh umat manusia. Sebab Yesus Kristus atau Isa Al-Masih adalah juru selamat manusia, bukan juru selamat umat Kristen saja. Pertanyaan kritisnya adalah, bisakah Gusti Yesus itu dicintai dengan cara menggunakan cara yang non-trinitarian? Kalau saya cinta Gusti Yesus tapi tidak menggunakan cara Trinitas, kira-kira Gusti Yesus iki gelem nrimo aku utawa ora? Itu pertanyaan yang menurut saya penting untuk direfleksikan. Terima kasih, Mas. Jujur, saya mengungkapkan kekaguman saya atas keberanian untuk bicara perihal materi yang disampaikan oleh beliau ini. Memang masih ada hal-hal yang berbeda antara doktrin, tapi it's okay menurut saya. Karena keberanian beliau ini dan toleransinya kuat, good. Tapi yang saya hanya melihat di titik temunya saja ya, bagaimana kita membangun moderasi beragama dalam Indonesia. Nah, hal itu yang sangat penting. Tentang ajaran sejarah ini yang disampaikan oleh Gus Aan ini, yang menurut saya sangat-sangat baik, sangat-sangat terbuka ilmiah, yang coba diulas lagi oleh Gus Aan ini sangat bagus. Memang Bapak Ibu, dari sejak abad pertama sampai abad kelima, banyak sekali lahir bidat-bidat yang bertimbulan lah ibaratnya, lahir di dalam kekristenan. Sehingga bapak-bapak gereja terpaksa menolak mereka karena alasan mereka tidak mengakui Yesus adalah Tuhan. Mereka tidak mengakui bahwa Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Mereka tidak percaya Yesus itu mati di salib, tapi diserupakan. Ada juga yang percaya bahwa Yesus itu bukan manusia seutuhnya, tapi hanya diserupakan. Yang banyak sekali kita lihat ya Bapak Ibu. Dalam video ini saya hanya mau memberikan apresiasi tentang keterbukaan bagaimana Gus tadi yang menjelaskan tentang alat Tritunggal sebenarnya di dalam sejarah peradaban pra-Islam. Kalau saya tangkap tadi dari pembicaraan, yang saya mau lihat dugaan saya ya, mau dinarasikan oleh Gus Aan yang turut mempengaruhi pemikiran agama Islam pada awal-awalnya. Tengah-tengah kehidupan orang Kristen yang di dalam tanda kurung mereka adalah bidat, yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan, yang hanya percaya Yesus adalah nabi biasa, yang tidak percaya Yesus disalib dan sebagainya. Ini bukan perkataan sekali saya ya. Jadi kalau teman-teman seberang ada yang melihat video ini perkataan Gus Aan dan saya di sini bicara. Pintarlah kita melihat. Sampai di sini video saya. Nantikan video saya khususnya membicarakan tentang bidat. Dan semoga video yang akan saya buat tentang bidat bisa menjadi benang merah untuk kita umat Kristen. Melihat tentang perbedaan kita dengan saudara-saudara kita yang ada di seberang. Terima kasih. Jangan lupa bagikan video ini biar nama Tuhan terus dipermuliakan. Bagikan video ini ke grup-grup WhatsApp dan grup-grup Facebook dan semua media sosial biar nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Mari kita sama-sama mewarnai media sosial ini dengan baik. Saya juga berharap saudara yang nonton saat ini jangan lupa klik tombol subscribe yang berwarna merah untuk meningkatkan channel ini terus dikumandangkan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat manusia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom, God bless.